Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Nur Sufia dengan NIM 230105007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bioinformatika untuk ujian tengah semester 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori. Di sini kita akan menggunakan beberapa aplikasi dan web server. Yang pertama itu ada BioEdit. BioEdit merupakan program yang dapat digunakan dalam penjajaran sekuen DNA, analisis perubahan asam amino, pemetaan enzim retriksi, dan berbagai analisis genetik lainnya. BioEdit digunakan untuk analisis dasar dalam analisis sekuen DNA. Di sini juga kita banyak menggunakan NCBI. NCBI itu National Center for Biotechnology Information, adalah lembaga yang menyediakan akses ke berbagai informasi biomedis dan genomik, termasuk database genbank, urutan DNA, dan PubMed literatur biomedis. NCBI juga menyediakan berbagai alat bioinformatika seperti BLAST untuk analisis sekuen. Lalu ada 3 web server yang akan kita gunakan juga, yaitu Expasi. Expasi atau Expert Protein Analysis System adalah sebuah server proteomik yang digunakan untuk menganalisis urutan dan struktur protein serta elektroforesis gel 2 dimensi. Expasi juga menyediakan akses ke berbagai basis data dan alat analisis yang berfokus pada protein dan proteomik seperti SwissProt, TREMBL, dan lainnya. Expasi juga berfungsi sebagai portal untuk mengakses berbagai sumber daya dan alat untuk penelitian protein dan proteomik. Di dalam Expasi juga kita akan menggunakan proparam. Proparam itu digunakan untuk menganalisis sifat fisik dan kimia protein berdasarkan urutan asam amino. Lalu yang selanjutnya itu ada web server SwissADME. SwissADME itu web yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis berbagai sifat farmakokinetik dan sifat-sifat lain yang relevan dengan penemuan obat. Alat ini juga membantu para peneliti untuk mengevaluasi potensi obat-obatan baru dengan menganalisis sifat fisikokimia, farmakokinetik, kemiripan obat, dan keamanan obat. Lalu yang terakhir itu ada web server Uniprot. Uniprot itu Universal Protein Research, adalah sumber daya komprehensif untuk data urutan dan anotasi protein. Ini adalah basis data global yang menyediakan informasi tentang urutan, struktur, fungsi, dan informasi terkait lainnya. Uniprot juga menyediakan berbagai alat untuk analisis dan pengambilan data protein, termasuk BLAST, Align, dan Retrieve ID atau ID mapping. Di dalam aplikasi dan web server ini kita juga akan banyak menggunakan istilah ORF. ORF itu Open Reading Frame, di mana itu adalah segmen DNA yang berpotensi dikode menjadi protein. Di sini kita akan menggunakan aplikasi dan web server ini menggunakan 4 soal. Yang pertama itu soal yang pertama, translate identifikasi protparam dan BLAST-P menggunakan Expasi pada ORF dari sekuen gen L-methionine gamma liase dari NCBI dengan nomor aksesi D88554.1. Caranya itu yang pertama, kita membuka halaman NCBI. Setelah itu ada kolom pencarian. Di sini kita masukkan nama gen yang akan kita analisis dan nomor aksesinya. Setelah itu akan muncul nama dan akan muncul hasil dengan nomor aksesi yang spesifik. Setelah itu kita tekan bagian FASTA-nya. Setelah kita menekan FASTA, akan muncul FASTA dari gen tersebut. Kita salin FASTA dari gen L-methionine gamma liase ini. Setelah itu kita masuk ke web Expasi. Di web Expasi kita scroll ke bawah sampai menemukan bagian translate. Setelah itu kita tekan bagian translate, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita tekan bagian tombol biru browse the research website. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini.
sekuen yang setelah kita salin tadi, kita tempel ke bagian kotak DNA RNA sequence ini. Setelah itu kita tekan bagian translate. Akan muncul hasil dari translate gen L-methionine gamma liase yang kita analisis. Di sini juga tertera tanda sekuen yang ditandai. Di sini kalau kita tekan bagian M yang bertanda itu akan muncul sekuen asam amino yang kita tekan, dan muncul juga FASTA formatnya. Karena kita akan mengidentifikasi protparan, maka kita buka bagian di atas ini, bagian sequence analysis tools. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih bagian protparam, maka akan muncul hasil protparam dari sekuen gen L-methionine gamma liase. Di sini juga tertera berapa jumlah asam aminonya, berat molekulnya berapa, dan titik isoelektriknya. Lalu yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi BLAST-P. Caranya itu kita kembali ke web NCBI, lalu kita buka bagian BLAST di pilihan bagian kanan halaman. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Kita klik bagian nukleotida BLAST. Setelah itu akan muncul laman seperti ini, dan terdapat kolom untuk mempaste FASTA yang kita punya tadi. Kita tempel di sini, lalu scroll ke bawah, lalu ditekan bagian BLAST. Setelah itu akan muncul identifikasi BLAST-P dari gen L-methionine gamma liase. Juga terdapat sequence producing significant alignment-nya. Bisa di scroll ke bawah terus, itu hasilnya sangat banyak. Lanjut ke nomor soal 2, yaitu analisis sisi retriksi pada sekuen Erwinia chrysanthemi L. asparaginase prekursor gen complete EDS-nya itu di 1047 BP yang diunduh dari NCBI dengan nomor aksesi AY5600981 menggunakan software bioedit. Caranya itu kita menyimpan dulu FASTA dari gen yang kita analisis. Pertama-tama kita membuka web NCBI seperti tadi, memasukkan nama gen yang kita analisis dan nomor aksesinya. Lalu kita ambil FASTA-nya dan kita salin, lalu tempel ke Notepad. Setelah itu disimpan filenya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi bioeditnya, lalu kita masukkan file FASTA yang sudah kita simpan tadi. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, bagian nama di kiri atas itu kita tekan hingga membentuk blok hitam seperti ini. Setelah itu kita pilih bagian di atas bagian sequence, lalu ke nucleotide acid dan restriction maps. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita tekan bagian generate map. Lalu di sini akan muncul hasil dari retriksi gen yang kita analisis. Di atas ini, di bagian kiri atas ini itu sisi retriksi yang tidak terpotong. Sedangkan sisi yang terpotong itu bisa kita lihat di bagian bawah. Tinggal di scroll aja ke bawah, lalu akan muncul sisi retriksi yang terpotong. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu screening protein pada protein gelatinase Bos-Taurus bovine menggunakan web Uniprot, dan jelaskan bagian entry, function names, taksonomi, sampai similar protein. Caranya itu kita buka web Uniprot,
Setelah itu di kolom pencaharian kita ketik gelatinase. Setelah itu akan muncul banyak hasil dari gelatin. Karena kita di sini menganalisis protein gelatin dari organisme Bostaurus, maka kita pilih yang MMP9 bovin ini karena ini yang Bostaurus bovin. Setelah itu kita tekan dan di sini akan muncul format judul dari protein gelatinase Bostaurus. Kita juga bisa scroll ke bawah, itu akan tertera fungsi dari gen tersebut. Di sini fungsi dari deacylglycerol kinase itu mengubah deacylglycerol atau DAG menjadi asam fosfatidat PA dan mengatur kadar masing-masing dari kedua lipid bioaktif. Dengan demikian bertindak sebagai sakelar sentral antara jalur persinyalan yang diaktifkan oleh pembawa pesan kedua dengan target seluler yang berbeda dan efek yang berlawanan dalam berbagai proses biologis. Juga berperan penting dalam biosintesis lipid kompleks. Dapat juga memfosforilasi 1-alkil-2-asil gliserol secara in vitro seefisien di asil gliserol asalkan mengandung gugus arakidonoil. Juga terlibat dalam produksi asam alkil lisofosfatidat lipid bioaktif lainnya melalui fosforilasi 1-alkil-2-asetilgliserol. Lalu di bawahnya juga ada keterangan katalitik aktivitas dari gen ini. Ketika kita scroll lagi ke bawah, itu ada juga keterangan nama dan taksonominya. Dari protein namanya, di sini ada rekomendasi namanya, deacylglycerol kinase alpha, lalu ada nomor EC-nya berapa, lalu ada nama pendeknya, ada nama alternatifnya, lalu ada gen namanya. Di sini juga ada organisme namanya. Ada taksonomi identifier, ada organismenya, ada strainnya apa, ada taksonomik lineage-nya apa. Sini juga ada accessions-nya, ada primary accessions, terus proteomesnya, ada organisme spesifik database-nya keterangannya. Lalu di sini juga ada subcellular location-nya. Di sini ada muncul gambar dari sitoplasma sitosol. Di sini kita bisa lihat dengan jelas gambarnya. Lalu ada juga hasil ukur PTM processing-nya di sini. Lengkap dengan deskripsi, posisinya juga ada. Lalu ke bawah lagi itu ada keterangan expression-nya, yaitu gen expression database-nya. Lalu ada interaksi subunit, protein-protein interaksi database. Setelah itu di sini juga kita bisa melihat bagaimana strukturnya. Di sini di gambarnya pun ada perbedaan warnanya untuk bagian-bagiannya. Kita juga bisa melihat struktur 3 dimensinya ini dengan meng-zoom in dan zoom out gambarnya. Di sini juga kita bisa memencet memilih beberapa bagian. Ketika kita tekan akan muncul struktur dari bagian yang kita tekan tersebut. Kita juga bisa mencoba melihat dengan sangat-sangat jelas bagian-bagian struktur dari protein ini. Lalu di sini juga ada keterangan family and domains, sequence similarity, lalu ada family, lalu juga ada keterangan computationally map potential isoform sequence-nya. Di sini terdapat 3 hasil dari potential isoform map-nya. Lalu ada keyword-nya bagaimana. Lalu di sini ada juga sequence database-nya. Terdapat juga keterangan genome annotation database-nya. Lalu yang terakhir itu ada similar proteinnya. Di sini terdapat identifikasi dari
dari 3 identifikasi, yaitu 100%, 90%, dan 50%. Kita juga bisa scroll ke bawah hasilnya. Dari similar proteinnya itu ada namanya juga, ada organismenya juga, ada keterangan length-nya berapa. Lalu yang terakhir ada soal nomor 4, yaitu analisis ADMET pada satu senyawa target, yaitu kafein, menggunakan web server Swiss ADMET. Caranya itu yang pertama, kita itu mencari smiles dari senyawa target yang akan kita analisis, yaitu kafein. Caranya itu dengan membuka web PubChem, lalu men-search kafein. Di situ akan muncul banyak hasil. Pilih salah satu dan kita copy bagian smiles dari kafein tersebut. Setelah itu baru kita masuk ke web server Swiss ADMET. Di sini ada kolom untuk mempaste smiles yang sudah kita salin tadi. Kita paste, masukkan ke sini, lalu kita ketik bagian run di bawah. Setelah itu akan muncul hasil dari boiled eggs senyawa target kafein tersebut. Ada senyawanya, ada arah-arahnya, lalu keterangan-keterangan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.